Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah fikih kontemporer. Kami akan mempresentasikan tentang akad rahan. Sebelum memasuki pada pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Anissa Nur Oktavia. Anggota yang kedua ada Jihan Ismi Fitriah. Selanjutnya, memasuki slide pembahasan. Di sini kami akan membahas yang pertama ada pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga ada rukun, yang keempat ada syarat, yang kelima karakteristik, dan yang keenam yaitu skema. Pengertian. Gadai dalam bahasa Arab disebut rahan. Secara bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu sesuatu yang tetap atau terikat atau tertahan. Ada pula yang mengartikan bahwa rahan itu terkurung atau terjerat. Dasar hukum rahan terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25-26 DSN strip MUI _3 _2002 tentang rahan. Kemudian dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, para fuqaha mensistematisir bahwa akad gadai secara syariah harus memiliki beberapa unsur yang disebut rukun, yaitu yang pertama ada ar-rohin atau orang yang menggadaikan, yang kedua ada al-murtahin atau orang yang menerima barang gadai, yang ketiga ada al-marhun, yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan. Yang keempat ada al-marhun bih, yaitu uang yang dipinjamkan. Adapun syarat-syarat akad rahan. Syarat terkait akid, menurut jumhur ulama, orang yang berakad harus sudah balik dan berakal. Syarat marhun bih atau pinjaman, utang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan barang jaminan. Selain itu, jumlah utang harus jelas dan terhitung. Syarat marhun bih atau barang gadai. Yang pertama jelas dan dapat ditunjukkan. Yang kedua milik sah si pemberi agunan. Yang ketiga bisa dijual dan memiliki nilai yang sama besarnya dengan utang. Yang keempat, dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam. Yang kelima, tidak terkait dengan pihak lain dan utuh. Yang keenam, bisa diserah terimakan ke pihak lain secara materi atau manfaatnya. Dalam kajian fikih klasik, karakteristik rahan atau gadai dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zigot atau akad harus ada pernyataan lafaz dari para pihak, baik dengan cara lisan, tulisan, bahkan menurut mazhab Hanafi boleh juga dengan isyarat. Yang kedua, akad rahan akan menjadi sempurna apabila barang atau marhun telah dapat diterima oleh murtahin. Oleh karena itu, marhun harus ada dan dapat diserah terimakan serta bernilai pada saat akad dilakukan. Yang ketiga, akid, yaitu orang yang menggadaikan atau rahin dan yang menerima gadai atau murtahin adalah orang-orang yang ahli tasyarruf, yaitu mampu membelanjakan harta, dan dalam hal ini ia memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Yang keempat, barang yang dijadikan jaminan atau rahan dalam kondisi baik dan tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar. Saat ini rahan esensinya dan substansinya sudah sangat berubah. Tidak lagi berlaku antara pribadi, melainkan antara pribadi dengan lembaga yang dibentuk oleh negara atau bank yang bertujuan mulia, yaitu menghindarkan masyarakat dari cengkraman rentenir. Barang jaminan atau almarhun dalam istilah bank disebut kolateral. Perbedaannya hanya terletak pada pembayarannya, yakni pembayaran kembali oleh debitor kepada bank atau kreditor senantiasa lebih besar dari uang yang diperoleh oleh al-rahin atau pemilik. Maka, hukumnya adalah kembali kepada bunga bank. Memasuki era ekonomi modern ketika kebutuhan transaksi masyarakat berkembang pesat dan harta yang berpotensi ekonomis adalah benda-benda tetap atau tak bergerak, maka masyarakat merasa membutuhkan transaksi baru yang sekiranya dapat dikembangkan dari transaksi rahan dengan merubah pola
dengan memparalelkan akad lain. Skema rahen. Nah, pada skema ini terdapat nasabah sebagai rahin, kemudian ada barang jaminan sebuah laptop sebagai marhun, dan ada pihak bank sebagai murtahin. Yang pertama-tama, nasabah menyiapkan jaminan sebuah laptop, kemudian menyerahkan jaminan tersebut kepada pihak bank, dan di antara pihak bank dan nasabah terjadilah akad rahen atau gadai. Nah, kemudian pihak bank memberikan biaya atau marhum bih kepada nasabah, dan nasabah akan membayar kembali barang gadai kepada pihak bank.